Ya sudah kalau gitu. Habis kita pulang, kita ke tempat papa, sekalian nganterin Iqbal. Ya. Nggak usah lah, Ja. Nggak usah anterin gua. Kan gua bisa pulang pakai taksi. Nggak apa-apa, Iqbal. Kita kan juga sekalian mau ketemu sama papa. Dan lagi pula kan Sarah. Kita nggak perlu muter jauh kan? Udah, kalian mendingan langsung pulang aja ya. Biar Arsi juga istirahat. Nggak baik loh, dia kecapean banget. Ya, takutnya... Saya bakal memantaskan diri biar saya bisa diterima sama mama kamu. Sebaiknya bos cepat pergi ke luar negeri, bos. Karena cepat atau lambat, polisi pasti bakal tahu, bos, kalau bos Dimas masih hidup. Tapi gue gak akan kabur sampai misi gue selesai. Misi apa lagi, bos? Tapi setelah kami tes DNA, jenazah yang memakai gelang di tangan itu adalah jenazah Jack. Jack? Tapi ibu nggak usah panik. Tetap tenang dan harus berhati-hati. Kami dari pihak kepolisian akan melindungi bapak dan ibu. Kami akan siaga 24 jam. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya. Dan kita akan terus koordinasi sama bapak. Siapa? Iqbal mana sih? Belum pulang loh sampai sekarang. Mungkin masih ada urusan lain, Kak. Urusan apa? Pasti dia sedang bujuk-bujuk rayu tuh si perempuan ngeselin itu biar nggak ngambek. Kayaknya bukan cuma itu deh, Kak. Iqbal lagi berusaha temuin Bu Dahlia untuk minta maaf. Karena sikap kakak di restoran tadi. Alah, lebay. Herannya Iqbal itu ikut-ikutan lebay. Gara-gara dia berhubungan sama perempuan yang nggak ada mutunya itu loh. Jangan kayak gitulah, Kak. Kenyataannya kan kayak begitu, Di. Iya kan? Kamu lihat dong, Iqbal kenapa nggak minta maaf sama mamanya dulu? Harusnya kan begitu dong. Pasti dia sekarang lagi sama keluarga itu kan. Ngebaik-baikin mereka kan. Ngedulin mereka kan daripada mamanya kan. Kan udah tadi di restoran. Iqbal udah minta maaf duluan ke kakak sebagai mamanya. Baru ke Dias, baru ke Ibu Dahlia. Bener? Nggak, belain aja terus. Udah deh, jangan sebut-sebut dua nama itu ya. Enek saya ngedenger dua nama itu. Sikap kakak gini bikin Iqbal itu serba salah, Kak. Sama calon istrinya dan calon mertuanya. Apa Iqbal kesel sama marah ya sama saya ya karena saya tolak si Dias ya? Baru mikirnya sekarang, Kak. Kak kemana aja sih? Nah, belain aja terus. Lagian juga ngapain sih si Iqbal mau sama perempuan kayak begitu? Nggak ada bagus-bagusnya tahu nggak si Dias? Wajar kalau Iqbal itu suka sama Dias. Anak itu pintar, baik, sopan dan cantik. Cantik? Ya. Cantik dari mana? Baik dari mana? Nggak sopan sih iya. Bener-bener nggak sopan, kurang ajar malahan. Ya, itu kan kakak belum kenal. Coba kenal lebih dekat, lebih dalam lagi, kakak pasti penilaiannya berubah terhadap Dias. Never. Nggak akan pernah berubah penilaian saya terhadap perempuan ngeselin itu. Saya harus cari cara untuk pisahin Iqbal dan Dias. Untung Dion masih mau diajak kerja sama. Walaupun harus gue ancam dulu. Arsy, dimanapun kamu berada aku pasti bakal tahu. Karena sekarang aku punya aplikasi ini. Untung gue udah minta ke Dion buat siapin alat GPS ini. Supaya gue bisa tahu pergerakan Arsy dan Raja. Dengan gini gue bisa terus sembunyi sambil nunggu kesempatan untuk menculik Arsy dan membawanya pergi dari Indonesia.
Hai Arsy, gimana kamu sekarang? Aku pasti bakal datang untuk jemput kamu dan kita bakal hidup bersama pergi jauh dari sini. Arsy sama Raja ngapain ke rumah sakit siap siaga? Menurut berita, semua korban kecelakaan mobil tahanan itu diotopsi di rumah sakit siap siaga. Apa jangan-jangan mereka dipanggil untuk identifikasi jenazah? Berarti orang yang gue masukin itu bisa jadi mereka tahu kalau itu bukan gue. Dan semua orang tahu gue gak jadi korban. Gue harus pastiin itu. Gue harus gerak cepet nyulik Arsy karena waktu gue gak banyak. Arsy, sayang. Aku bakal bawa kamu pergi dari sini. Jamal! Iya, Nyonya. Jamal, kamu tahu rumahnya Dias? Oh, rumah non princess Dias. Tahu? Ada perlu apa Nyonya? Princess Dias. Keturunan raja dari mana dia? Oh, bukan keturunan raja. Itu panggilan Pak Jamal sama non princess Dias. Itu pun permintaan dari dia. Kalau nggak ada keturunan raja, nggak usah sok-sokan dipanggil princess. Emangnya dia keturunan ratu Inggris apa? Lebay banget. Kamu tahu kan rumahnya? Tahu. Siapin mobil. Iya. Aduh, malah petaka. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayaknya Non Dias dalam bahaya nih. Dari awal memang gue udah yakin, Mbak. Kalau Dimas itu nggak tewas bersama korban lainnya. Tapi kenapa gelang itu bisa ada di tangannya Jack? Apa mungkin gelangnya dikasih sama Dimas ke Jack? Ya bisa jadi. Itu artinya Dimas merencanakan ini dengan matang. Dia memberikan gelang itu ke Jack supaya dia bisa mengelabui polisi. Buktinya kan dari antara beberapa jenazah itu ada DNA yang bukan napi dan polisi. Dimas benar-benar kelewatan. Dia mengorbankan orang lain yang nggak tahu apa-apa demi upaya pelariannya. Sayang. Mulai sekarang kamu harus hati-hati. Setidaknya sampai polisi memastikan kalau Dimas benar tewas atau enggak. Dan sementara kalau bisa kamu di rumah aja. Ternyata polisi dan semua orang udah mulai curiga kalau gua masih hidup. Dari mana mereka bisa ngambil DNA orang tersebut? Apa identitasnya sudah ketahuan? Gua harus lebih berhati-hati agar jangan sampai kedeteksi sama polisi selama gua belum berhasil membawa Arsy. Dan sekarang gua udah gak punya waktu banyak lagi. Gua harus cepet culik dan bawa Arsy kabur sama gua ke luar negeri. Ya sudah kalau gitu. Habis kita pulang, kita ke tempat Papa, sekalian nganterin Iqbal. Ya. Nggak usah lah, Ja. Nggak usah anterin gua. Kan gua bisa pulang pakai taksi. Gak apa-apa Iqbal. Kita kan juga sekalian mau ketemu sama Papa. Dan lagi pula kan searah. Kita nggak perlu muter jauh kan. Udah, kalian langsung pulang aja ya. Biar Asih juga istirahat. Nggak baik loh, dia kecapean banget. Ya, takutnya